Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Alfiani dari kelas PM2B, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Wali Songo, Semarang. Hari ini saya akan presentasikan atau membahas sedikit tentang sifat khauf dan roja. Sebelum kita mengenal lebih lanjut apa sih sifat khauf dan roja itu, kita harus tahu dulu nih pengertiannya tuh apa. Di sini pertama pengertiannya, khauf secara bahasa, khauf adalah lawan kata al-amnu. Al-amnu sendiri adalah rasa aman, dan khauf berarti adalah rasa takut. Khauf adalah perasaan takut kita terhadap siksaan dan keadaan yang tidak mengenakan karena kemaksiatan dan dosa yang kita perbuat. Sedangkan roja adalah perasaan penuh harapan akan surga dan berbagai kenikmatan lainnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hasil dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya kita harus kuatin nih sifat khauf dan roja ini tuh sebenarnya ada dalilnya gak sih? Ternyata ada dalam surat Ali Imran ayat 175 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafu in kuntum mu'minin. Yang artinya, maka janganlah kalian takut kepada mereka selain Allah, tetapi takutlah kepadaku dan jika kalian benar-benar orang yang beriman. Jadi kita tuh gak usah takut kepada makhluk selain Allah, entah itu jin, setan dan sebagainya, karena derajat manusia itu di atas daripada mereka. Tetapi takutlah kita kepadaku di sini tuh harus kita lingkari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta, Tuhan semesta alam. Itu adalah penandaan kita sebagai orang-orang yang beriman. Misalnya ada pertanyaan, bagaimana jika kita takut terhadap orang tua? Kita kan harus takut gitu kan. Takut kepada orang tua adalah sebuah kewajiban dan keharusan, tapi bukan sebuah ibadah. Tapi jika takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu termasuk ke dalam ibadah. Jadi kalau kita takut sama Allah, berarti kita tuh udah termasuk melaksanakan ibadah, salah satu ibadah yang Allah perintahkan, takut kepada Allah. Misalnya, berarti takut sama orang tua tuh nggak harus wajib hukumnya, karena ridho Allah fi ridho walidain. Jadi ridhonya Allah tuh ada di ridhonya orang tua, sama kayak murkanya Allah ada di murkanya orang tua juga. Jadi kita tuh harus tetap takut terhadap kedua orang tua, terhadap orang yang lebih tua, lebih dewasa usianya di atas kita. Jadi kita tetap harus hormat, segan, berucap sopan, berucap santun. Jadi kita harus jadi pribadi yang disenangi orang. Selanjutnya, dalil tentang roja atau harapan itu ternyata ada buktinya, ada penguatnya dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusrika bi'ibadati rabbih ahada. Yang artinya, untuk itu barang siapa yang mengharapkan perjumpaannya dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah mempersekutukan dengan apapun dalam beribadah kepada Rabb-nya.
Jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah yang Allah ciptakan, kita tuh harus berharap, mengharapkan. Gak ada di dunia ini manusia yang tidak mengharapkan masuk surga. Semuanya tuh ingin masuk surga. Terus kita bertanya gimana caranya supaya kita berharap tidak hanya harapan palsu gitu kan, kita bisa benar-benar masuk ke surga. Di sini Allah memberikan firman, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Jadi kita sebagai manusia harus terus menerus rutin mengerjakan amal soleh, dengan entah itu kebaikan atau ibadah-ibadah kita. Dan janganlah mempersekutukan dengan apapun dalam beribadah. Jadi Allah tuh sangat melarang dan sangat membenci orang-orang yang menyembah selain Allah, yang beribadah bukan karena Allah. Misalnya kita beribadah nih karena ingin sesuatu gitu, tapi niatnya karena ingin sesuatu, bukan niatnya karena Allah. Itu udah salah, udah termasuk ke dalam mempersekutukan loh. Hati-hati ya. Jadi kita beribadah harus niat, walaupun kita ada keinginan, tetap niat kita harus ke Allah, harus tetap beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada keutamaan sifat khauf dan roja. Yang pertama itu supaya ada proteksi buat diri kita nih. Nah, maksudnya tuh gimana? Terutama dari keterjembaban kemaksiatan dan dosa. Terutama dari berbagai macam dosa, berbagai macam maksiat. Maksiat kan banyak ya gitu kan. Jadi kita tuh harus ada proteksi penjaga kita gitu kan. Nah, contohnya di sini ada disebutkan bahwa nafsu tidak ada kata berhenti dalam menjerumuskan kita. Betul. Oleh karena itu, kita harus membuat nafsu menjadi rasa takut. Jadi kalau kita takut akan sebuah hal, kita tuh nggak bakal melakukan itu, gitu kan? Jadi kalau misalnya kita nafsu itu kita barengi dengan rasa kecintaan, bukan rasa takut, kita malah sering melakukan itu, sering berulang-ulang, gitu kan? Selanjutnya, seorang ahli hikmah pernah berkata, suatu ketika nafsu mengajak berbuat maksiat, lalu ia keluar dan berguling-guling di atas pasir yang panas, seraya berkata kepada nafsunya, rasakanlah, neraka jahanam itu lebih panas daripada yang Anda rasakan. Jadi Masya Allah, betapa panasnya neraka jika kita tidak bisa menahan hawa nafsu. Nah, selanjutnya keutamaan sifat khauf dan roja itu ada agar tidak ujub, agar nggak sombong nih hati kita nih, gitu kan? Kadang manusia itu suka lupa, kita tuh sama-sama diciptakan dari tanah, sama-sama berada di tanah, sama-sama bakal kembali ke tanah. Jadi sebenarnya apa yang harus kita sombongkan gitu kan? Sekalipun kita sedang dalam zona taat, kita walaupun dalam kita merasa diri kita taat nih, kita mah taat lah, dia tuh tukang pendosa gini, itu udah termasuk ujub. Hati-hati teman-teman ya, itu udah termasuk kita tuh udah ujub, udah sombong dalam ketaatan tuh nggak boleh juga. Walaupun kita taat, kita tuh taat buat Allah, buat ibadah, bukan buat manusia disombongin, bukan. Kita harus selalu waspada terhadap nafsu, perasaan paling suci. Nah kan, paling bersih dan paling taat adalah siasat halus nafsu. Itu kan siasat halus gitu kan, siasatnya setan, halus banget. Karena itulah nafsu harus tetap dipaksa dan dihinakan tentang apa yang ada padanya, kejahatannya, dosa-dosanya, dan berbagai macam bahayanya. Seperti terdapat dalam Quran surat An-Najm ayat 32, yang artinya, jangan engkau merasa paling suci karena aku tahu siapa yang paling bertakwa. Jadi misalnya kita merasa bahwa kita itu saya paling suci, kita paling suci gitu kan, kalian tuh banyak dosanya, kalian tuh tukang maksiat, kalian tuh selalu melakukan kejahatan. Hati-hati, belum tentu Anda paling suci, karena yang tahu, yang paling bertakwa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada hikmah sifat khauf
dan roja. Yang pertama itu agar tetap bersemangat dalam ketaatan. Sebab berbuat baik itu berat dan setan senantiasa mencegahnya. Meski berat, tapi buah dari ketaatan sangat luar biasa, penuh rahmat dan surganya Allah. Jadi nomor satu itu kita bisa menyimpulkan bahwa hikmah dari hobi itu kita tuh tetap bersemangat dalam ketaatan. Jadi kita tuh tetap berlomba-lomba dalam ketaatan, walaupun tidak ada yang tahu, itu catatannya. Jadi kita tuh senantiasa berlomba ketaatan gitu kan, meski berat, tapi hasil dari ketaatan itu sangat luar biasa. Kita tuh ketaatan, kita taat itu kan berharap kita tuh dapat buah hasil yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya agar tetap tenang dengan berbagai kesulitan hidupnya. Orang yang mempunyai sifat hope atau rasa takut atau rasa pengharapan terhadap sesuatu yang baik, kenikmatan dari Allah, mereka tuh bakal tenang walaupun hidupnya sulit apapun. Mereka tuh kalau tenang, bersyukur, tenang gitu kan, karena mereka percaya mereka tuh punya Allah. Allah tuh maha membantu hambanya. Allah tidak akan menguji hambanya jika hambanya tidak mampu. Jadi kita percaya sama Allah, kita takut sama Allah, ibadah terus, taat. Nanti itu Allah tuh bakal membalas kayak, oh hambaku ini taat, ketika diberikan cobaan tetap tenang. Allah naikkan derajatnya nih satu tingkat, naikkan lagi satu tingkat gitu kan. Lama-lama nggak berasa nih karena kita tenang, terus kita selalu taat, kita takut, kita roja sama Allah gitu kan. Nanti suatu saat nanti tuh balasannya di akhirat nanti. Amin. Selanjutnya ketika orang benar-benar menyukai sesuatu gitu kan, contohnya tentu ia sanggup memikul berat bebannya. Walaupun kita suka dengan sesuatu misalnya gitu kan, suka banget gitu kan, pengen banget, itu tuh pasti harus punya gitu kan, gimana pun caranya. Walaupun istilahnya kita harus nunggu lama, kita harus ngelewatin berbagai macam rintangan, tapi kita tuh karena suka gitu, kita tuh pengen. Jadi walaupun seberat apapun gitu, kita tuh tetap melakukannya, bahkan merasa senang dengan keadaan sulitnya itu. Jadi saking taatnya orang-orang taat itu, saking taatnya walaupun dia lagi sulit, mereka tuh senang, mereka tuh bersyukur, alhamdulillah ya Allah masih diberikan kehidupan, alhamdulillah ya Allah masih bisa minum, alhamdulillah ya Allah masih bisa makan. Jadi di keadaan sulit mereka tuh, orang-orang taat itu mereka dalam keadaan sulit tetap kayak seneng, tetap bersyukur gitu kan. Gak pernah orang-orang yang taat itu kayak ya Allah kok gini banget ya Allah kok gini banget. Orang-orang taat tidak seperti itu. Orang-orang taat biasanya mereka bersyukur, ikhtiar, senang gitu kan, karena mereka percaya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Seperti orang yang mengambil madu di sarang lebah, ia tak akan pedulikan sengatan lebah madu itu karena ingat akan manisnya madu. Pengen madu di sarang lebahnya langsung, karena biar enak, biar nikmat, biar murni. Walaupun ada lebahnya banyak, karena dia ingat bahwa madunya itu manis banget, terus masih enak banget. Jadi mau apapun karena suka, karena ingin, karena pengen, karena berharap ingin sesuatu itu, nggak peduli ada apapun. Terus selanjutnya ada keutamaan khauf dan roja. Terus ada pertanyaan gitu kan, manakah yang lebih utama di antara sifat khauf dan roja? Terus Imam Ghazali tuh, ini tuh ringkasan dari Imam Ghazali. Terus Sang Huzatul Islam menjawab dengan nada bertanya,
mana yang lebih enak? Kata beliau, roti atau air. Perumpamaannya dua ini nih, roti atau air gitu kan. Kalau bagi orang lapar, roti lebih tepat gitu kan. Tapi kalau orang aus, air lebih pas. Gak mungkin orang lapar dikasih air, tetap lapar walaupun udah dikasih minum. Ada orang aus dikasih roti, yang ada tenggorokannya keset, karena yang dia butuhkan adalah air, tapi dia mendapatkan atau mencari roti. Jika rasa lapar dan haus hadir bersamaan, jika kita sama-sama lapar sama haus gitu kan, dan kedua rasa ini sama-sama besar porsinya, maka roti dan air perlu diasupkan bersama-sama gitu kan. Tambah sufi terbesar sepanjang masa ini. Jadi tadi ditanya mana yang lebih penting, mohov apa roja gitu kan. Ya kamu takut nggak sama Allah gitu kan, kamu butuh apa gitu. kamu tuh butuh sifat khauf, kamu tuh butuh rasa takut apa, kamu tuh berharap masuk surga atau kamu takut gitu sama Allah. Kayak perumpamaan di slide ini kan, jadi dua-duanya tuh utama, dua-duanya tuh penting buat kehidupan di masa sekarang dan masa selanjutnya gitu kan. Jadi keduanya sama-sama penting. Dan mungkin sekian pidato sekian presentasi dari saya tentang sifat khauf dan roja. Mungkin karena masih belajar banyak kesalahan, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.